Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Jumpa lagi dengan saya Raden Jamal di channel kesayangan kita, channel yang selalu membicarakan tentang keislaman. Dalam kesempatan kali ini saya akan berdiskusi tentang seputar wakaf. Ya, kita tahu bahwa beberapa hari yang lalu pemerintah kita telah menggalakkan wakaf, terutama wakaf uang. Nah, untuk mengambil momen itu, maka kali ini saya akan mendiskusikan tentang seputar wakaf. Kita awali pembahasan kita dengan apa itu wakaf. Ya. Arti wakaf. Kata wakaf berasal dari bahasa Arab waqfun, yang berarti menahan, berhenti atau diam. Maksud dari menahan adalah untuk tidak diperjualbelikan, dihadiahkan atau diwariskan. Jadi harta yang sudah diwakafkan itu ditahan agar tidak diperjualbelikan, tidak dihadiahkan atau diwariskan. Nah, itu menurut bahasa. Sementara menurut istilah, wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum menurut syariah. Nah, jadi di sini wakaf itu bisa berjangka, tergantung ikrar wakaf yang diucapkan. Umpamanya saya mewakafkan mobil saya. Saya mewakafkan mobil saya untuk digunakan umat selama 10 tahun umpamanya. Maka selama 10 tahun itu mobil itu saya anggap bukan mobil saya tapi mobil umat yang digunakan untuk kepentingan umat. Nah, setelah lewat 10 tahun maka mobil itu bisa kembali ke saya. Nah, itu wakaf. Kita lihat bagaimana wakaf menurut para imam madhab kita. Yang pertama menurut Imam Hanafi. Madhab Hanafi, wakaf adalah menahan suatu benda yang menurut hukum tetap diwakif dalam rangka mempergunakan manfaatnya untuk kebajikan. Nah, berdasarkan definisi ini, maka kepemilikan harta wakaf tidak lepas dari si wakif. Bahkan ia dibenarkan menariknya kembali dan ia boleh menjualnya. Jika si wakif wafat, harta tersebut menjadi harta warisan buat ahli warisnya. Nah, jadi menurut madhab Hanafi, wakaf itu harta tidak mutlak lepas dari sang pemilik. Jadi harta itu hanya diambil manfaatnya saja, sementara kepemilikannya masih tetap milik orang yang punya harta. Nah, karena harta statusnya bukan milik orang banyak atau umat, masih tetap milik orang yang mewakafkan, maka harta itu suatu saat boleh dijual, boleh diambil lagi, atau ketika orang yang mewakafkan itu sudah meninggal, harta itu bisa diambil alih oleh pewarisnya dan bisa diwarisi. Nah, itu menurut Imam Abu Hanifah. Sementara menurut madhab Maliki, ya,
Pemilik harta menahan benda itu dari penggunaan secara pemilikan, tetapi membolehkan pemanfaatan hasilnya untuk tujuan kebaikan, yaitu memberikan manfaat benda secara wajar, sedang itu tetap menjadi milik si wakif. Perwakafan itu berlaku untuk suatu masa tertentu dan karenanya tidak boleh disyaratkan sebagai wakaf kekal selamanya. Mirip dengan mazhab Hanafi, mazhab Maliki itu tetap kepemilikannya itu adalah untuk si pemilik harta. Tetapi ketika sudah diwakafkan, bedanya ini dengan Imam Abu Hanifah, maka sang pemilik sudah tidak berhak untuk mengurusi atau mengelola harta itu, sudah diserahkan. Jadi kemanfaatannya itu sudah diserahkan untuk orang banyak, dikelola oleh orang yang diberi kepercayaan, mauquf alaih, ya, orang yang diberi kepercayaan untuk mengelola. Nah, tetapi status hartanya itu masih milik orang yang memberikan wakaf. Kita lihat lagi Imam Syafi'i dan Ahmad. Menurut Imam Syafi'i dan Ahmad, ya, mazhab Syafi'i, menurut Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, beliau berpendapat bahwa wakaf adalah melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif setelah sempurna prosedur perwakafkan. Wakif menyalurkan manfaat harta yang diwakafkannya kepada mauquf alaih atau yang diberi wakaf sebagai sedekah yang mengikat, di mana wakif tidak dapat melarang penyaluran sumbangannya tersebut. Jika wakif wafat, harta yang diwakafkan tersebut tidak dapat diwarisi oleh warisnya, sehingga harta tersebut 100% lepas kepemilikannya dari wakif. Nah, ini kalau menurut Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, harta wakif, ya, harta wakaf itu ketika sudah diwakafkan itu sudah lepas kepemilikannya. Jadi begitu ikrar wakaf sudah diucapkan oleh orang yang mewakafkan harta dan diterima oleh nadhir, orang yang diberi wakaf itu, maka saat itu kepemilikan harta itu sudah berpindah pemilik, ya. Asalnya dimiliki oleh orang yang wakaf, diserahkan sepenuhnya kepemilikannya itu kepada orang yang menerima wakaf. Dan selamanya tidak boleh diambil, selamanya tidak boleh diwarisi, karena itu sudah diberikan kepada umat dan tidak boleh diambil lagi, tidak boleh diutak-atik lagi. Dan orang yang mewakafkan harus rela harta itu dikelola oleh orang yang diberi wakaf atau nadhir atau mauquf alaih. Nah, tetapi di sana masih ada ikrar pemanfaatannya. Umpamanya orang yang mewakafkan itu memberi syarat, tanah ini umpamanya, ya, tanah ini saya wakafkan untuk pondok pesantren umpamanya. Maka nadhir, orang yang mengelola harta wakaf itu harus menggunakan harta berupa tanah itu sebagai pondok pesantren, bukan untuk yang lain. Nah, kalau di perjalanan waktu berdasarkan analisa, berdasarkan pertimbangan yang maslahah, ternyata pemanfaatan tanah itu untuk pondok pesantren tidak
produktif atau tidak maksimal, maka ketika ada terjadi perubahan pemanfaatan harus dilaporkan kepada Badan Wakaf Indonesia atau BWI. Nah, kalau BWI sudah menyetujui, baru boleh digunakan untuk beda dengan ikrar wakafnya. Ya, kita lihat dari dasar wakaf. Dalam Al-Quran surat Al-Baqarah Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ard. Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah di jalan Allah sebagian dari hasil usaha kamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kamu keluarkan dari bumi untuk kamu. Ayat lain, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan yang sempurna sebelum kamu menafkahkan sebagian dari apa yang kamu cintai. Surat Ali Imran ayat 92. Jadi menurut ayat ini, orang yang disebut baik, ya, orang yang disebut atau sudah masuk level baik itu adalah ketika orang itu mau menafkahkan, mau memberikan sebagian hartanya yang dia cintai untuk orang lain atau untuk umat. Selama orang itu tidak mau menafkahkan atau memberikan sebagian hartanya untuk orang lain, untuk umat, maka selama itu orang itu belum pada level orang baik. Jadi simpel saja untuk mengetahui orang baik atau tidak menurut Al-Quran. Ya, kalau dia mau menafkahkan atau memberikan sebagian rezekinya yang dia cintai, maka dia baik. Tapi kalau dia ogah, walaupun ibadahnya, sholatnya bagus, puasanya bagus, zikirnya bagus, tapi dia tidak mau memberikan sebagian rezekinya untuk orang lain, untuk umat, maka dia belum disebut sebagai orang baik. Tuh. Dalam hadis Nabi riwayat Muslim, idza matal insanu inqata'a amaluhu illa min thalathin, shadaqatin jariyatin wa ilmin yuntafa'u bih wa waladin shalihin yad'u lah. Apabila seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalnya kecuali 3 perkara, yaitu sedekah jariyah, ilmu yang dimanfaatkan, dan anak yang soleh yang mendoakannya. Nah, kita fokus di poin yang pertama, yaitu sedekah jariyah. Sedekah jariyah adalah sedekah yang pahalanya terus mengalir. Kenapa? Karena pemanfaatan dari sedekah itu terus dirasakan oleh umat. Nah, ini sebagian ahli tafsir hadis memasukkan wakaf di poin pertama ini. Karena wakaf itu adalah menyerahkan harta untuk diambil manfaatnya untuk kebaikan umat. Nah, selama harta itu dimanfaatkan oleh umat, maka selama itu pula sedekah itu akan memberikan pahala kepada orang yang berwakaf atau bersedekah, walaupun orang yang mewakafkan harta itu sudah meninggal dunia. Tetapi kalau wakafnya itu masih dimanfaatkan oleh umat, maka selama itu pula pahala itu akan terus mengalir. Semakin banyak umat yang memanfaatkan harta itu, semakin banyak umat yang mengambil manfaat dari harta itu, maka semakin besar pula pahala yang diterima oleh
orang yang mewakafkan harta itu. Nah, jadi dalam Islam wakaf itu sangat-sangat besar pahalanya. Allah dan Rasulnya sangat-sangat memberikan titik tekan agar umat itu mau memberikan wakaf kepada orang lain, memberikan wakaf untuk umat. Nah, wakaf itu tidak harus tanah. Wakaf itu banyak bentuknya. Bisa harta bergerak, bisa harta tidak bergerak, bisa berupa tanah, bangunan, atau mobil, sumur, dan lain sebagainya. Bergerak bisa berupa uang, bisa berupa emas, perak, dan seterusnya. Yang intinya harta itu halal dan bisa diambil manfaatnya untuk umat. Itu semua bisa digunakan untuk wakaf. Nah, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, saya kira itu dalam kesempatan ini kita insya Allah akan bersambung. Kita sambung di lain kesempatan. Kita sudah membicarakan tentang definisi wakaf dan dasar dari wakaf. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.